Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Amani, NIM 22553A121192. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai karya hasil refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di sekolah. Adapun hal yang ditampilkan saat paparan, yang pertama yaitu desain hasil asesmen, yang kedua hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani, yang ketiga RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik, yang keempat output yang terjadi di lapangan, yang kelima hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, dan yang keenam yaitu tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah dipelajari. Pada desain hasil asesmen, yang pertama yaitu menyusun instrumen profiling peserta didik, lalu melakukan profiling peserta didik, lalu melakukan analisis terhadap hasil profiling peserta didik, untuk selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran, lalu menentukan rencana asesmen, lalu menentukan rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu melaksanakan praktik pembelajaran, selanjutnya melakukan praktik asesmen pembelajaran, lalu melakukan analisis hasil asesmen, lalu kegiatan evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Untuk hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani yaitu kelas 3 SD Negeri Karangrejo 1. Jumlah peserta didik kelas 3 yaitu 26 peserta didik. Untuk etnik kultural, seluruh peserta didik kelas 3 berasal dari suku Jawa dan seluruhnya memiliki agama yang sama yaitu agama Islam. Untuk status sosial, mayoritas orang tua peserta didik kelas 3 bekerja sebagai wira swasta, serta beberapa wali berprofesi sebagai karyawan swasta. Pada minat belajar peserta didik naik turun. Peserta didik aktif menjawab, bertanya, dan bekerja kelompok. Pada perkembangan kognitif peserta didik kelas 3 beragam, low, medium, dan high. Untuk gaya belajar peserta didik yaitu berbeda-beda. Ada yang audiovisual, reading and writing, serta kinestetik. Pada motivasi peserta didik kelas 3 datang tepat waktu ke sekolah, serta aktif di dalam kelas. Selain itu, guru memberi ruang peserta didik untuk aktif di dalam kelas. Pada perkembangan motorik, peserta didik kelas 3 mampu melakukan gerak motorik kasar dan halus. Pada perkembangan moral, peserta didik kelas 3 mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, wajar dan tidak wajar, meskipun dalam prakteknya masih belum sempurna. Pada perkembangan emosi, peserta didik kelas 3 merasa nyaman dalam pembelajaran, serta peserta didik bebas berinteraksi dengan peserta didik lainnya maupun dengan guru, serta peserta didik mampu mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada perkembangan sosial, peserta didik mampu membentuk kelompok, serta dapat berinteraksi dengan baik pada guru maupun warga sekolah. Berikut merupakan RPP yang telah saya buat, yaitu terdapat Satuan Pendidikan SD Negeri Karangrejo 1, kelas 3 semester genap, pada tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 2 yaitu Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, muatan terpadu Bahasa Indonesia dan Matematika, pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Terdapat kompetensi inti serta kompetensi dasar dan indikator pada muatan Bahasa Indonesia serta Matematika. Terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandal dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan membuat sumbu simetri, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret secara tepat. Yang keempat yaitu dengan melakukan percobaan, siswa dapat menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Terdapat sumber dan media yang digunakan, yaitu sumbernya berasal dari buku pedoman guru tema 7 kelas 3 dan buku siswa tema 7 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Lalu menggunakan macam-macam kain adat, lalu ada YouTube
yaitu penayangan mengenai perkembangan teknologi produksi sandang dan tayangan mengenai kain adat Indonesia, serta terdapat media yang digunakan yaitu kertas manila, gunting, penggaris, dan pensil, serta laptop. Pada pendekatan dan metode yang digunakan, pendekatan menggunakan saintifik, strategi pembelajaran yaitu cooperative learning dengan teknik example non-example, lalu menggunakan metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pembuka, yaitu saya membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, serta mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, kelas dipimpin dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Lalu siswa diajak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk penguatan karakter nasional. Lalu saya menanyakan pembelajaran sebelumnya dan mengenalkan tema pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama yaitu kegiatan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca teks kain adat Indonesia secara bergantian. Lalu beberapa siswa mendapat kesempatan membaca teks dengan suara nyaring. Siswa dibantu membaca dengan baik dan suara harus jelas terdengar oleh semua teman-teman satu kelas. Selanjutnya, guru mengingatkan posisi duduk dan jarak baca saat membaca buku. Lalu guru memperlihatkan beberapa kain adat sebagai salah satu hasil produksi teknologi sandang. Lalu siswa masuk pada kegiatan tanya jawab tentang kain adat, meliputi nama-nama kain adat, bahan dasar, cara pembuatan, cara merawat, dan daerah asal kain adat tersebut. Lalu siswa dibagi menjadi 8 kelompok. Bersama kelompoknya, siswa mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Lalu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu siswa mengamati motif pada kain adat yang ada di buku maupun yang telah ditampilkan sebelumnya. Lalu memberi kesempatan untuk siswa menemukan bangun datar pada kain adat tersebut. Lalu siswa menyebutkan bangun datar yang ditemukan. Selanjutnya bersama kelompoknya siswa membuat potongan kertas berbentuk beberapa bangun datar. Lalu siswa melakukan percobaan melipat kertas berbentuk bangun datar. Selanjutnya siswa mengerjakan lembar LKPD, serta untuk yang terakhir yaitu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, yaitu guru mereview kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan. Lalu selanjutnya guru mengajak siswa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengingatkan bahwa beragamnya bahan dasar pakaian yang ada di alam dan yang dipakai oleh siswa merupakan salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Yang terakhir yaitu kegiatan ditutup dengan doa, salam, dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Untuk penilaiannya yaitu terdapat 3 penilaian: penilaian sikap afektif, penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian keterampilan atau psikomotorik. Berikut merupakan pedoman penilaian sikap atau afektif. Berikut merupakan penilaian pengetahuan atau kognitif. Penilaian pengetahuan didapat dari penilaian LKPD dan soal evaluasi yang telah dikerjakan oleh siswa. Untuk penilaian keterampilan didapat dari pada saat siswa menulis pokok-pokok informasi. Berikut merupakan lembar kegiatan peserta didik. Berikut merupakan lembar evaluasi peserta didik. Untuk output yang dihasilkan berupa yang pertama LKPD, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga perangkat ajar dengan media interaktif, yang keempat video mengajar, dan yang kelima yaitu dokumentasi. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yaitu hal yang perlu dipelajari dan diobservasi yaitu saya sebagai guru harus menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan iklim pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media menarik dan aktivitas nyata peserta didik untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah dipelajari.
Tips untuk guru dan juga orang tua harus memahami bahwa peserta didik terutama usia sekolah dasar pada rentang usia 7-11 tahun masih dalam tahap berpikir konkret. Artinya dalam merancang media pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri harus yang bersifat konkret, yaitu dalam konteks yang nyata ataupun terdapat benda fisik dan ada di kehidupan sehari-harinya peserta didik. Kemudian mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu bisa melalui permainan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.